efektivitas penanganan luka di puskesmas yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien dan efisiensi pelayanan. Lalu bagaimana kita dapat mengoptimalkan praktik tersebut? Bersama saya Dr. Dian Handi Asyari Lubis sebagai dokter intensif dari Puskesmas Babakan, kita akan membahas lebih lanjut mengenai perawatan luka di puskesmas. Pada kali ini itu pada bagian pertama akan menjelaskan mengenai perawatan luka di puskesmas. Untuk outline yang akan dibahas pada PowerPoint kali ini ada 4, yaitu definisi daripada luka itu sendiri, prinsip dasar daripada pengobatan luka, jenis dan cara penanganannya, serta edukasi terhadap pasien yang mengalami luka. Untuk definisi luka, luka adalah rusaknya kesatuan atau komponen jaringan, di mana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang akibat trauma fisik, kimia, atau biologis. Nanti berdasarkan daripada jenis-jenis traumanya ini akan menyebabkan berbagai jenis-jenis lukanya yang akan dijelaskan lebih lanjut. Pada prinsip dasar perawatan luka, yang pertama itu adalah cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, menggunakan alat-alat yang steril untuk menghindari infeksi lebih lanjut, lalu membersihkan luka dari dalam keluar, menggunakan dressing yang sesuai, lalu dokumentasi luka secara berkala. Pentingnya melakukan dokumentasi luka secara berkala untuk mengetahui bagaimana perkembangan daripada luka itu sendiri, apakah ia mengalami komplikasi atau tidak, serta kita juga perlu untuk mengedukasi dari pasiennya sendiri. Nah, untuk jenis dan cara penanganannya itu pada PowerPoint kali ini ada 9 luka. Yang pertama itu adalah luka lecet atau secara medisnya bahasanya vulnus excoriatum. Nah, apa itu luka lecet? Luka lecet ini adalah jenis luka yang mempunyai derajat nyeri lebih tinggi daripada luka robek. Mengapa begitu? Karena luka lecet ini terletak di ujung-ujung saraf nyeri di kulit. Bagaimana jenis luka lecet itu dapat dilihat pada gambar yang tertera, dan gimana cara penanganannya, yaitu dengan membersihkan luka dengan NaCl 0,9%. Jenis luka ini tidak dapat dianestesi, namun kita bisa memberikan analgetik. Setelah kita bersihkan dengan NaCl, lalu diberikan disinfektan. Nah, untuk jenis perawatannya itu adalah perawatan luka yang terbuka, jadi kita tidak perlu menutup dia secara menggunakan dressing, jadi kita membiarkannya terbuka aja dan harus menjaganya tetap bersih. Lalu hindari penggunaan iodin salep pada jenis luka ini karena dapat menjadi sarang kuman. Bila sudah diberikan, usahakan untuk tidak memberikannya setiap hari. Lalu yang kedua ada luka tusuk, di mana luka yang diakibatkan oleh benda tajam. Nah, biasanya benda-benda tajam ini kan berbahan logam, sehingga kita harus memikirkan bahwasanya adanya bakteri Clostridium tetani. Kita harus tetap curiga. Nah, gambarnya seperti yang ada di samping. Penanganan itu kita tidak boleh menarik bendanya yang menusuk itu secara asal. Nah, bila sudah tercabut, bersihkan dengan H2O2, kemudian disinfektan. Lubang luka ditutup dengan kasa, lalu kita harus memodifikasi agar masih ada aliran udara yang terjadi. Nah, untuk luka tusuk ini kita harus curiga bahwasanya adanya bakteri Clostridium tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus. Jadi ada baiknya untuk pasien-pasien yang dengan luka tusuk, apalagi dia dengan sesuatu yang sudah berkarat, untuk langsung saja diberikan ATS-nya. Nah, perhatikan juga ini untuk luka tusuk, apakah bagaimana dalamnya, bagaimana luas lukanya, sehingga kita dapat memikirkan apakah ini perlu dirujuk atau ke rumah sakit atau tidak. Lalu ada luka memar. Luka memar ini adalah jenis luka yang dia tidak terbuka, jadi perdarahannya ada di dalam seperti pada gambar. Untuk penanganannya kita tidak boleh mengurut-urut ataupun ditekan-tekan. Edukasi juga ke pasien untuk tidak mengurut atau ditekan, karena dapat menyebabkan robeknya pembuluh darah yang semakin melebar. Untuk penanganannya pastikan untuk mengkompres air dingin agar pembuluh-pembuluh darahnya dapat vasokonstriksi. Lalu ada luka sayat.
Nah, luka sayat ini juga dapat disebabkan oleh sayatan benda tajam, dapat berbentuk logam, kayu, maupun sejenisnya. Jenis luka ini biasanya tipis. Untuk penanganannya sendiri, berikan NaCl 0,9%, lalu disinfektan, dan jahit luka apabila diperlukan. Lalu ada luka tembak, pastinya diakibatkan oleh peluru. Nah, untuk luka tembak sendiri, penanganannya itu jangan langsung mengeluarkan pelurunya. Nah, dibersihkan terlebih dahulu bekas-bekas lukanya, ataupun biasanya ada tembakan-tembakannya itu dibersihkan, lalu disinfektan dan ditutup. Biarkan luka selama seminggu, lalu untuk pengeluaran pelurunya nanti akan di ruang operasi. Mengapa dia harus di ruang operasi? Agar sudah tumbuh terlebih dahulu jaringan di sekitar peluru sehingga pelurunya tidak bergerak kalau kita ambil dia secara langsung. Lalu ada luka bakar. Luka bakar ini adalah luka yang diakibatkan kontrak antara kulit dengan zat panas seperti air panas, api, ataupun yang lainnya. Nah, untuk gambarnya seperti yang ada di gambar sebelah ini, untuk luka bakar sendiri nanti ada gradingnya lagi, ada grade 1, grade 2, grade 3. Untuk grade 3, grade 4 biasanya ya sudah di rumah sakit untuk penanganannya. Kalaupun untuk grade 1 2 bisa di puskesmas, itu untuk penanganan awalnya bisa dialiri dengan mengalir terlebih dahulu. Nah, bila sudah dapat bula boleh dipecahkan. Perawatannya juga dengan perawatan yang luka terbuka dan usahakan agar menjaga dia tetap steril. Karena luka-luka bakar ini sangat mudah terinfeksi. Lalu ingat juga untuk kebutuhan-kebutuhan cairan pada pasien luka bakar. Lalu ada luka gigitan disebabkan oleh hewan-hewan seperti anjing, ular, monyet, dan binatang-binatang lainnya. Nah, pada PowerPoint ini, untuk gambarannya ini yang digunakan contoh daripada luka gigitan yang disebabkan oleh ular ataupun hewan yang berbisa. Nah, apabila dia berbisa, untuk cara mengeluarkan racunnya itu dengan menekan sekitar luka sehingga darah yang sudah tercemar dapat dikeluarkan dari luka tersebut. Jangan dihisap karena takutnya dapat menularkan kepada yang menghisap. Nah, kalau di film-film kan biasanya dihisap, sebaiknya jangan. Apalagi terhadap orang-orang yang sedang mempunyai luka di mulutnya itu jangan dihisap. Sambil kita menekannya itu, lakukan juga pembebatan pada daerah proksimal dari gigitan. Maksudnya daerah yang sendi yang paling dekat daripada gigitan tersebut. Misalnya dia gigitnya di tangan nih, kita bebat dia di bagian pergelangan tangannya supaya racun itu nggak tersebar ke daerah tubuh yang lain. Sebaiknya untuk luka gigitan ini, apalagi dengan hewan-hewan yang beracun itu dibawa ke pusat kesehatan yang mempunyai anti-anti virusnya, anti-anti racunnya, atau anti bisanya. Kalau ada luka parut, biasanya luka parut ini mirip seperti luka lecet, tapi dia ini permukaan kulitnya sudah rusak. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Nah, untuk cara mengatasi luka parut ini, bila ada perdarahan dihentikan terlebih dahulu dengan cara menekan bagian yang mengeluarkan darah dengan kasa steril atau kain bersih. Kemudian cuci dan bersihkan sekitar luka dengan air dan sabun. Luka dibersihkan dengan kasa steril atau benda lain yang cukup bersih. Perhatikan pada luka bila dijumpai benda asing, misalnya kerikil, kayu, atau benda lain, dikeluarkan. Bila luka terlalu dalam, dirujuk ke rumah sakit. Bila sudah bersih, dapat diberikan antiinfeksi lokal seperti povidone iodine atau kasa antiinfeksi. Lalu ada luka iris atau luka potong, ini merupakan bentuk lain dari perlukaan yang disebabkan oleh benda tajam, bentuk luka yang teratur dan dalam. Perdarahan cukup banyak, apalagi kalau ada pembuluh darah atau arteri yang putus terpotong. Nah, untuk menanganinya ini, gambar di sebelah bukan contoh daripada gambar lukanya. Yang paling penting itu adalah menangani perdarahannya terlebih dahulu, yakni dilakukan dengan menekan bagian yang mengeluarkan darah dengan menggunakan kasa steril atau kain bersih. Bila ada pembuluh nadi yang terpotong cukup besar, dilakukan pembalutan torniket atau bahan penggantinya secara kencang. Nah, tujuannya ini adalah
untuk menghentikan aliran darah yang keluar dari luka. Setelah luka ditutup, langsung dirujuk ke rumah sakit. Setelah menjelaskan mengenai 9 contoh daripada jenis luka dan cara penanganannya, kita baiknya melakukan edukasi juga kepada pasien, seperti menjaga kebersihan lukanya, mengganti balutannya sesuai anjuran, mengenali tanda infeksinya, mengetahui komplikasinya seperti ada infeksi, delayed healing, luka menjadi kronis, dan tetanus. Lalu sarankan juga untuk pasien tetap kontrol sampai benar lukanya benar-benar sembuh sesuai yang sudah disarankan oleh para petugas kesehatannya. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya. Bagaimana materinya barusan? Mudah-mudahan nggak bikin pusing ya. Sekarang saatnya kita lanjut untuk diskusi santainya. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.